Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Paskah keempat berdasarkan Injil Yohanes bab 10 ayat 27 sampai 30. Akulah gembala yang baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Pater Leo Kleden SVD pernah bercerita bahwa dulu di Palestina hiduplah seorang gembala bernama Eleazar. Sampai tua, ia tetap setia menjalankan tugasnya sebagai gembala. Ia menjadi sangat terkenal di wilayah tepian Yordan karena domba gembalaannya cepat sekali berkembang biak, gemuk-gemuk, dan bulunya sangat bagus. Pada suatu hari, orang tua itu jatuh sakit dan kelihatannya hampir meninggal. Ketika berbaring sakit di kemahnya, datanglah anak bungsu Lewi dan berkata, "Bapa, sebelum engkau meninggalkan kami, berikanlah sebuah wasiat kepada kami. Ceritakanlah kepada kami rahasia seorang gembala." Bapak itu menjawab, "Anakku, rahasia hidup seorang gembala hanya bisa dikisahkan di tengah padang, bukan di kemah yang sempit ini. Bawalah aku kembali ke padang luas, dan biarkanlah domba-domba ikut serta." Lewi dan saudara-saudaranya memikul ayah mereka di atas tandu dan membawanya ke tengah padang. Sementara domba-dombanya merumput di sekitar, Eleazar berkata, "Gembala ialah orang yang mencintai kehidupan dan karena itu mencintai domba-dombanya. Gembala menjaga domba karena ia bertugas mencintai kehidupan. Karena itu, kalau engkau mencukur bulu domba untuk pakaianmu dan memerah susu untuk minumanmu, katakanlah di dalam hatimu, domba-dombaku, biarkanlah kami mengambil bagian dari kelimpahan hidupmu. Dan kalau kebetulan engkau menyembelih seekor anak domba untuk santapan pestamu, berdoalah dalam hatimu, dombaku tercinta, mulai sekarang engkau menjadi bagian dari hidupku." Eleazar terdiam sejenak lalu menyambung, "Kalau engkau memanggil domba-dombamu, anak-anakku, dari getar suaramu, domba-dombamu akan tahu lebar hati seorang gembala yang sejati. Selama puluhan tahun, aku telah memanggil domba-domba, mengantar mereka ke padang rumput atau ke sumber air. Inilah kebanggaan hidupku, dan aku tidak mau menukarnya dengan kemegahan hidup orang lain. Gembala ialah orang yang mencintai kehidupan dan karena itu mencintai domba-dombanya." Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala dan para pengikutnya sebagai domba-domba. "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya." Gembala yang baik bahkan menyerahkan nyawanya untuk melindungi domba-dombanya. Gembala ialah orang yang mencintai kehidupan, dan karena itu mencintai domba-dombanya. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini, ketika kita mengenangkan Yesus sebagai gembala yang baik, kita juga merayakan Hari Minggu Panggilan. Berkaitan dengan Minggu Panggilan ini, saya teringat akan riwayat hidup Kardinal Herbert Vaughan, Uskup Agung Westminster di Inggris. Dia berasal dari keluarga dengan 6 orang imam dan 5 orang suster. Mengapa begitu luar biasa panggilan dari keluarga tersebut? Sang kardinal itu mengisahkan bahwa selama 20 tahun mamanya berdoa 1 jam di depan sakramen Maha Kudus supaya anak-anaknya dipanggil menjadi imam dan suster. Hasilnya memang luar biasa. Semua anak perempuannya yang berjumlah 5 orang menjadi suster. Dan
dari 8 orang anak laki-laki, 6 orang menjadi imam, 3 orang diantaranya menjadi uskup, dan salah seorang dari uskup itu menjadi kardinal. Sungguh sangat luar biasa. Saudara-saudari terkasih, hal seperti itu tidak mungkin terjadi rasanya. Tetapi kalau kita membaca majalah atau surat kabar, hal-hal seperti itu bukannya tidak pernah terjadi lagi. Majalah Hidup misalnya pernah memuat kisah tentang seorang pengusaha kaya raya di Jakarta yang mempunyai 2 orang putra. Tetapi ketika keduanya studi di luar negeri, di luar dugaan, kedua orang anak itu memutuskan untuk menjadi imam di 2 kongregasi berbeda. Orang tuanya sedih sekali karena tidak ada dari mereka yang akan melanjutkan perusahaan keluarga. Ada kisah lain lagi, putri seorang kaya juga di Jakarta yang meninggalkan harta kekayaan orang tuanya dan bergabung dengan suster-suster cinta kasih yang didirikan oleh Ibu Teresa dari Kalkuta di India. Saudara-saudari terkasih, memang kita harus akui bahwa panggilan itu adalah anugerah cuma-cuma dari Allah. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Sabda Tuhan dalam Injil Yohanes. Dan kalau Tuhan sudah menetapkan seseorang yang dipanggilnya, maka panggilan itu akan tetap tinggal pada orang itu. Di dalam kitab suci Perjanjian Lama, kita misalnya membaca kisah tentang Esau dan Yakub. Tuhan memanggil Yakub untuk melanjutkan pemenuhan janji Abraham, walaupun dalam kisah itu Esau lebih baik, bahkan kita tahu Yakub berbuat curang. Karena itu kita berdoa memohon panggilan, bukan supaya anak orang-orang lain menjadi imam, tetapi juga supaya anak kita sendiri bisa menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.